Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Mujabullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Na'im An-Nawawi Surabaya, serta bunda-bunda Az-Zahra yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertolak ilmi di majelis taklim Bunda Muslimah Az-Zahra secara online, live dari Facebook, Instagram, serta YouTube channel Az-Zahra Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik Bunda, untuk mengawali kajian hari ini, monggo kita bersama-sama membaca Al-Quran dengan harapan semoga kajian dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Alhamdulillah niyati wa niyatus shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Bismillah, dilanjutkan tausiah dengan tema Hidup Bersama Al-Quran seri ke-23, Andai Isi Ramadan Terakhirku. Untuk itu kepada Bismillah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumah bisa dibuka mushafnya. Kita masuk di surah Al-An'am ayat 74. Surah Al-An'am ayat 74, atau kalau di mushaf Madinah atau Rasm Utsmani di halaman 137. Surah Al-An'am ayat 74, insyaallah kita akan baca sampai ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما جن عليه الليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kita baca dari 74 hingga 81 Bunda, itu di ayat 84 mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau walaupun berbeda keyakinan dengan ayah beliau atau abah beliau yaitu Azar, tetap Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an masih menyebut wa idz qala Ibrahimu li abihi. Jadi walaupun beda keyakinan
bukan berarti kemudian anak boleh durhaka kepada orang tuanya. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim mampu berdiplomasi dengan orang tuanya dengan cara yang santun, masih manggil bapak. Kalau kita wa idz qala Ibrahimu li abihi azara, jadi beliau masih memanggil bapak, masih memanggil ayah, masih memanggil abah atau panggilan-panggilan yang lain tentunya seperti di era zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ayat 874 sampai ayat 81 juga mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan kita agama Islam yang itu dulu dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam itu memperkenankan adanya sebuah dialog. Bagaimana beliau dialog dengan orang tuanya, bagaimana beliau dialog dengan Raja Namrud, bagaimana beliau dialog dengan kaumnya, bagaimana beliau mencari tentang konsep ketuhanan, sampai dikira malam ada bintang, ketika sudah redup, masa Tuhan redup itu. Ketika ada yang sinar lebih terang yaitu rembulan, ketika rembulan itu kemudian sinarnya hilang, masa Tuhan kok bisa hilang. Ketika ketemu siang matahari, ketika malam hilang, maka kemudian Nabi Ibrahim menganggap bahwa itu semua adalah bukan Tuhan. Jadi era Nabi Ibrahim bedakan antara konsep alihah sama arbabah. Kalau alihah itu dianggap sebagai Tuhan, tapi eranya Nabi Ibrahim untuk kepercayaan bahwa ini kuasa bisa melakukan ini, bisa mengatur ini, itu adalah bukan patungnya, tetapi bintang, terus hal-hal yang ada di benda langit itu yang dianggap yang bisa mengatur. Tapi kalau patung itu hanya sifatnya simbol, Alhamdulillah para bunda semuanya yang ada di rumah, pagi hari ini di puasa yang ke berapa ini? 9 ya, di puasa yang ke-9, sampai nggak tahu puasa yang keberapa. Ini puasa yang ke-9 insya Allah, karena tadi malam tarawihnya tarawih yang ke-9. Semoga kita semuanya senantiasa kuat hingga puasa hingga akhir. Dan kelihatannya kalendernya ini memang puasanya ini sempurna kelihatannya, 30 kelihatannya puasanya. Hanya di kalender tidak 29 ya. Jadi insya Allah kita kemungkinan besar puasanya kita sampai 30. Yang di kalender ya, yang hisab lah beda nanti yang ru'yatul hilal. Kalau yang hisab kelihatannya semua kalender rata-rata 30. Tinggal nanti kira-kira kok tanggal 29 sudah terlihat, berarti kita puasa lebih awal. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tema kita pada pagi hari ini adalah andai ini adalah puasa Ramadan terakhir. Ini andainya ini kira-kira andai kenapa ini? Apakah akan meninggal, ataukah sakit, atau kita ditinggalkan oleh puasa? Maka pada pagi hari ini kita akan kupas itu bunda. Tapi ada beberapa sisi yang akan kita kupas. Kalau kita ngomong andai ini Ramadan terakhirku, maka kita berbicara tentang waktu dan kesempatan. Jadi kalau kita ngomong ini Ramadan andai, lau kalau kita ngomong bahasa Arab. Padahal kalau kita ini ngomong lau, seandainya itu tidak boleh. Seandainya contoh begini, orek iku mau kok gak telat ngono ae, andai kayak gitu, itu namanya tidak menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai di judul ini nih baik. Dalam artian baik adalah seandainya kok ini terakhir Ramadan yang aku jumpai, itu apa yang harus aku persiapkan. Maka kalau kita ngomong tema ini, maka kita ngomong waktu, ngomong kesempatan. Seandainya ini waktu terakhir kita bersama Ramadan, seandainya pada hari ini atau bulan ini adalah kesempatan kita bisa berpuasa Ramadan, kita tidak tahu, kita tidak melulu ngomong tentang kematian, tetapi bisa saja kita tidak tahu Ramadan depan kita sakit, kita tidak tahu.
kemudian Ramadan tahun depan dan berikutnya bisa saja kita sedang safar, kita berpergian yang itu tidak memungkinkan untuk melakukan puasa juga bisa. Banyak hal yang tentunya ini ngomong tentang kesempatan dan waktu. Oke Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong Ramadan, saya yakin semua menganggap ini spesial. Kita ngomong momennya dulu, yaitu Ramadan. Siapapun pasti menganggap ini momen spesial. Kira-kira Bunda, kalau momen spesial panjenengan biasanya patut untuk diperhitungkan, semua harus diatur dengan detail atau berlalu begitu saja. Contoh lah, panjenengan dulu nikah, orang nikah pasti detail, mulai saya harus ngundang siapa, nanti jam berapa, tamu dari mantan pria itu kapan tibanya dan lain-lain, itu pasti dipersiapkan. Berarti kita harus punya prinsip, lawang nganten saja yang itu sifatnya untuk kebutuhan kita sendiri kita persiapkan sedetail mungkin, maka bulan Ramadan juga momen spesial yang harus kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuat event pasti ngukur juga kapan momennya, kapan pasnya, kira-kira supaya enak semua untuk banyak orang. Kemudian kita kadang buat acara hari Ahad supaya orang bisa hadir dan lain-lain. Saya yakin juga sama. Ramadan kalau kita ngomong sebagai sebuah momen spesial, maka kita sekarang dikasih kesempatan sama Allah, maka sudah sepatutnya kita kemudian menyempatkan itu, mengatur itu sehingga kita menerima hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, dari sini kalau kita sudah ngomong kesempatan bahwa ini adalah momen yang spesial, kira-kira seandainya momen ini tiba-tiba berlalu begitu saja, kita tidak tahu bahwa ini Ramadan terakhir kita, berlalu begitu saja, maka kemudian seandainya, ini kan andai lah, wong kita aja ngomong Ramadan, andai ini Ramadan terakhir, lah seandainya kita mati gitu aja, seandainya kita ini ditakdir oleh Allah meninggal dan ada satu ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pengingat bagi orang yang tidak mengambil kesempatan. Ada satu ayat. Ayat ini ada di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Para bunda yang ada di rumah bisa dicatat, surah As-Sajdah ayat 12. Ayat ini sebenarnya singgungannya dengan orang-orang kafir, tetapi ini konsep tentang penyesalan. Seandainya kita kemudian menganggap Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa menganggap ini spesial, karena kita merasa kita akan masih berjumpa dengan Ramadan berikutnya, maka ada satu ayat yang mengingatkan kita tentang penyesalan ketika orang sudah meninggal dan rasanya itu kepingin mengulang, dan apa yang diminta oleh mereka ini. Saya baca dulu ayatnya Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 12, alangkah ngerinya ketika kamu melihat Muhammad bagaimana orang yang berdosa itu menundukkan pandangannya. Mereka tertunduk pandangannya di hadap Tuhannya dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami kepada dunia. Farji'na, maka kembalikan kami kepada dunia. Na'mal salihah, maka kami akan berbuat baik. Inna muqinun, dan kami juga akan percaya. Bunda,
Ternyata besok salah satu penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, termasuk kita sendiri orang Islam yang tidak memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka yang ada adalah mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Dan yang diminta kalau di surah Az-Sajdah ini satu, yaitu kami akan berbuat baik. Kami akan berbuat baik. Berarti kalau kita tarik ke Ramadan, kalau seandainya ini Ramadan terakhir kita, maka penyesalan atau harapan yang pingin diambil lagi oleh siapapun adalah dia akan memaksimalkan potensi kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Itu sudah. Jadi kalau dia bahwa ketika seseorang melewatkan Ramadan dengan berlalu saja tanpa dia mendapatkan hal-hal yang positif di bulan Ramadan, maka bayangan atau harapan orang yang telah meninggal untuk bisa kembali ke dunia, mintanya cuma satu, bahwa aku ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang aku lewatkan. Ayat ini ditambah di surah Al-Munafiqun. Di surah Al-Munafiqun, Bunda minta mic yang satunya, coba. Mati. Amit. Kemudian ditambah dengan surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini sama. Kita itu diperintahkan untuk berbagi atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebelum ajal menjemput kita, dan mereka ngomong laula akhartani, seandainya ajalku ini bisa diakhirkan, maka yang aku lakukan adalah berbagi, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang baik. Bunda, ada dua. Kalau ditambah surah Al-Munafiqun ini ada dua yang menjadi harapan orang yang sudah melewatkan momen spesial. Momen dia dikasih kesempatan tapi tidak melakukan kesempatan itu, tidak mengisi kesempatan itu. Satu, dia mau berbagi. Yang kedua, dia menjadi orang baik. Jadi ternyata yang diminta sama orang-orang yang telah melewatkan kesempatan, termasuk kesempatan kita bulan Ramadan ini, adalah dua. Kalau kita tarik gitu, prinsipnya berarti soleh secara sosial. Yang kedua, soleh secara personal hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kemudian kita tarik sebuah pertanyaan, kalau ini Ramadan kita terakhir, maka apa yang harus kita lakukan? Dari dua ayat ini maka kita bisa dapat jawaban. Kita berbagi kepada orang. Yang kedua, kita harus berusaha menjadi pribadi yang baik. Dua ayat ini menjawab tentang andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena yang diucapkan oleh orang-orang setelah meninggal, dia hanya kepingin balik ke dunia, cuma ingin melakukan dua hal, fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku ingin berbagi, dan yang kedua wa akum minas salihin, dan aku akan berusaha menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh nanti kita bisa tarik orang yang soleh itu seperti apa. Kalau kita kita lihat jawareh kita, makanya jawareh atau anggota tubuh kita, maka soleh itu bisa dibagi menjadi atau amal itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah soleh dalam bentuk ucapan, yaitu al-qaul, berarti apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-amal dalam bentuk perbuatan, al-amal dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah soleh dalam bentuk al-amwal, yaitu harta. Maka
Yang keempat adalah yang paling urgent dari 1, 2, dan 3, yaitu hati kita. Maka prinsipnya Ramadan ini, kalau kita ngomong ini Ramadan terakhir kita, tidak ada rumus kecuali kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, berdasarkan dari 2 ayat, 2 surat, yaitu Munafiqun sama As-Sajdah. Kalau As-Sajdah tadi ayat berapa Bunda? Yang 12. Terus kalau yang Al-Munafiqun ayat 10. Itu yang menjadi patokan kita bahwa apa yang harus kita lakukan seandainya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir. Berkaitan dengan kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan 2 hal ini, saya ingin menyinggung yang pertama tentang sedekah, Bunda. Kita sering tidak melulu sedekah itu harus dalam bentuk uang. Saya ulangi, sedekah itu tidak melulu harus dalam bentuk uang. Jadi ini saya tarik ke atas ya. Jadi seandainya ini menjadi Ramadan terakhir kita, maka harapan orang-orang yang telah meninggal ketika dia ingin kembali ke dunia, maka 2, yaitu berbagi dan menjadi pribadi yang baik. Sekarang kita ngomong yang berbaginya. Salah satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini unik. Beliau ini terhitung anaknya sahabat, tetapi juga beliau sahabatnya Kanjeng Nabi. Istilahnya anaknya sahabat Umar sing menangi Kanjeng Nabi, Abdullah bin Umar. Ini orang alim, orang luar biasa, termasuk menjadi panutannya para sahabat, atau bisa dikatakan ulamanya para sahabat itu Abdullah bin Umar. Beliau pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesama. Ini konsep sedekah. Sekali lagi Bunda, kita tidak hanya ngomong uang, kita tidak hanya ngomong tentang sifatnya material, tetapi siapapun yang bisa memberi manfaat ke banyak orang, itu juga bagian dari sedekah, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yang selaku pengurus memfasilitasi teman-teman bisa ngaji dari rumah. Panjenengan sibuk entah di kampung atau di perumahan, yang itu bisa memberi manfaat untuk banyak orang, itu adalah bagian dari sedekah, dan itu adalah ahabbun nas ilallah. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dilanjutkan sama Rasulullah, wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ini sedekah Bunda. Jadi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya materi. Yang kedua, sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah 1, ketika seseorang mampu memunculkan muslim yang lain mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau panjenengan kayak di Az-Zahra ada baksos, berbagi kepada panti asuhan ataupun panti jompo ataupun siapapun yang itu bermanfaat, membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah mereka mampu membuat bahagia orang lain. Mereka mampu membuat bahagia orang lain. Atau di sini kita artikan adalah seorang muslim yang lainnya. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan. Yang kedua, dia mampu menjadi pribadi yang menghilangkan kesukaran orang lain. Delalah ono konco SMA datang ke panjenengan curhat, cerita, ceritanya bukan pinjam uang, bukan, tapi ingin curhat untuk minta solusi.
Ya opo aku di masalah koyo ngene. Nah, ketika seorang mukmin mampu melakukan itu nilainya sedekah yang luar biasa dan itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah setelah membahagiakan orang lain. Ono wong loro tiba-tiba tanya jenengan, "Mbak, Bunda, ada ndak tempat yang untuk berobat A, B, C, suami saya begini. Jangan menunjukkan. Maka ketika panjenengan mampu menghilangkan kesedihan, kesukaran orang lain, maka Allah sangat mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga Bunda, au taqdiya anhu dainan. Yang ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dia menyelesaikan hutang saudaranya. Jadi kira ono wong apik utang mari ngono wis gak usah nyaur lah, itu luar biasa. Ya usah nyaur, itu luar biasa, tidak mudah. Wis nyilei mari ngono wis gak dibayar-bayar, baik kemudian mereka mengatakan tidak usah membayar. Atau ada orang jenengan punya sahabat, punya saudara, dia punya hutang, kemudian hutangnya panjenengan lunasi. Itu merupakan ahabbul amal ilallah, amal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, au taqruda an hujuan, panjenengan menjadikan seseorang tidak menjadi lapar. Tidak menjadi lapar berarti maksudnya panjenengan ada orang lapar, kemudian panjenengan ngasih makan, atau bahkan belum saatnya lapar karena memang dia tidak punya uang, kemudian mampu panjenengan berikan sehingga dia bisa makan. Jadi yang saya sebutkan 4 ini tadi semuanya kalau dilakukan di bulan Ramadan luar biasa. Orang anak-anak yatim tidak bisa beli baju, jangan belikan baju, mampu membahagiakan orang lain. Orang yang lagi susah mau zakat tidak bisa zakat, jangan kasih uang sehingga mereka bisa zakat fitrah. Karena menghilangkan kesusahan orang lain. Yang ketiga, orang yang mestinya dia punya hutang tapi kebetulan panjenengan ini lagi bagi zakat di bulan Ramadan, yang kasihkan kepada gharim karena dia berhak mendapatkan zakat. Orang yang punya hutang itu berhak mendapatkan zakat, jenengan bayarkan, jenengan kasihkan ke dia sehingga dari uang zakat itu dia bisa membayar hutang. Atau yang keempat adalah saat orang kelaparan, kita mampu bisa membuat mereka tidak kelaparan. Dan kalau kita ngomong kebaikan mau kita tulis dari Surabaya ke Sidoarjo tidak ada habisnya, dan semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya lanjutkan, hadis ini panjang. Beliau Rasulullah kemudian melanjutkan begini Bunda, wali an amshiya ma'a ahin fi hajatin. Dan seandainya aku ini berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudaraku, ahabbu ilayya min an a'takifa min hadal masjid, maka itu lebih aku sukai ketika aku mampu menolong saudaraku daripada aku beriktikaf di masjid ini. Apa masjid ini? Yakni Masjidil Madinah syahron. Itu lebih baik daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bunda, makanya kadang orang itu terasa lebih ringan untuk soleh secara personal. Sholat, puasa, itu terasa ringan. Tapi kalau sudah singgungan dengan sosial, singgungan dengan masyarakat, itu terasa berat. Maka sampai Rasulullah mengatakan, aku keliling berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, itu aku lebih cintai daripada aku iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Yang bayangkan, begitu mulianya orang yang mampu memenuhi kebutuhan saudaranya. Hanya panjenengan yang dikasih oleh Allah rezeki lebih, dikasih oleh Allah kemampuan, tidak hanya finansial, kemampuan mungkin punya kelebihan pengaruh, kekuatan karena banyak seorang pemimpin, atau kekuatan-kekuatan yang lain, power-power yang lain, maka manfaatkan itu untuk membantu orang lain. Karena wallahi demi Allah, dalam satu
insya Allah kalau itu tidak salah hadis, cuma saya lupa hadis qudsi apa tidak, bahwa ketika seseorang masih dalam kondisi menolong saudaranya, maka dia akan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ceritanya orang yang mendahulukan kepentingan orang lain maka hidupnya sengsara, tidak ada. Ya, sengsara itu orang yang mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Maka dari sini Bunda dapat kita petik pelajaran bahwa kalau pertanyaannya kita ulang lagi, kalau seandainya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, maka tidak ada lain kecuali kita memperbanyak berbagi kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, nolong orang susah, membuat orang tersenyum, kemudian menuntaskan orang yang punya hutang, termasuk di dalamnya adalah mampu memberi makan orang yang sedang kelaparan. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, sekarang kita masuk bulan Ramadan dan kita sudah 9 hari. Kira-kira sejauh mana kita berjalan 9 hari? Kan begitu. Apakah sedang baik atau biasa-biasa saja? Maka para ulama ketika tiba waktunya bulan Ramadan itu membagi menjadi 3 tipe orang, itu membagi menjadi 3 ketika tiba waktunya bulan Ramadan. Yang pertama tipenya adalah dia gembiranya luar biasa ketika tiba waktunya bulan Ramadan, karena dia tahu bahwa Ramadan itu mampu menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kita ini termasuk orang yang gembira apa tidak? Itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua, ada yang dia ketika masuk bulan Ramadan dia biasa-biasa saja. Dia biasa-biasa saja. Makanya kalau terlewat tarawih ya tidak merasa menyesal. Ketika Anda tahajud atau qiyamul lail juga biasa-biasa saja. Kalau tidak bisa berbagi juga biasa-biasa saja, maka kita masuk kategori ini. Yang bahaya itu kalau tiba waktunya Ramadan tambah susah. Aduh, ini boteng luwe. Belum lagi kalau yang pekerjaannya tidak baik, sehingga kaitannya dengan minuman keras, kaitannya dengan diskotik, kaitannya dengan prostitusi, mereka tambah susah. Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan itu dilarang sama pemerintah. Saya kemarin dapat cerita sama istri, saya juga baru tahu ternyata itu peraturan. Jadi kalau bulan Ramadan itu minuman keras itu tidak diperkenankan untuk dijual bebas. Kayak biasanya kayak di Surabaya itu, kayak di, saya baru pernah lihat tapi diceritain sama istri saya, kayak di Hoki itu kadang jual minuman keras. Itu kalau yang beli bukan orang bule itu tidak dikasih kalau khusus bulan Ramadan. Jadi ternyata ketika bulan Ramadan itu memang ada larangan untuk menjual minuman keras lah. Ketika orang yang memang jualannya itu pasti tiba bulan Ramadan dia mendapatkan kesusahan yang luar biasa. Tinggal kita Bunda, kita masuk kategori gembira, yafrah minal farihin, termasuk orang yang gembira. Apakah kita yang biasa-biasa saja, nggak taraweh yo santai, nggak bangun malam yo biasa wae, nggak mau Quran biasa wae gitu, nggak merasa ada yang kurang gitu, maka atau yang lebih parah ketika tiba bulan Ramadan malah terasa susah. Maka ada satu menarik, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau itu membagi orang puasa itu tipologinya menjadi 3. Kalau tadi cara menyambut bulan Ramadan itu ada yang gembira, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tambah susah, tapi ini enggak.
tipe orang puasa itu ada 3. Lah sekarang kita masuk yang mana bunda? Kan kita ini ceritanya, andai ini Ramadan terakhir, maka kita harus melakukan banyak amal kebaikan. Lah kira-kira kita ini masuk tipe yang mana seandainya kita sudah masuk bulan Ramadan? Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia menyampaikan asyam ila salasi maratib. Puasa itu dibagi menjadi 3 level. 3 level. Awalan saumul umum. Yang pertama adalah puasanya orang biasa. Puasanya orang biasa. Apa itu puasanya orang biasa? Wa huwa kafful batan wal farj anis syahawat faqat duna an tasumal jawarih wal qalb wa huwa yaqa'u fil muharramat minal ghibah wal kadib wan namimah wa ghairiha. Yang pertama, menurut Imam Ghazali, puasanya orang biasa. Mereka ini puasa hanya sekedar menahan lapar dan minum. Tetapi hatinya, tangannya, mulutnya tidak menjaga dari keburukan. Pokoknya sepenting gak mangan, gak ngombe, posone sah. Sudah ngerasani lanjut. Bohong lanjut, bujuk lanjut, ngerumpi lanjut semua. Dia pokoknya hanya menggugurkan syariat. Pokoknya tidak makan, tidak minum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kira-kira kita masuk ini apa enggak, wallahu alam. Yang tahu diri kita sendiri-sendiri. Yang kedua, sanian saumul khusus. Puasanya orang spesial. Puasanya orang spesial itu apa di sini? Kaful batan wal farah wasyahawat wa kadzalik kafun nadhar wal lisan wal yad wal rijl was sam' wal basar wasailil jawarih minal asab. Puasanya orang spesial ini adalah dia menahan lapar dan minum, tetapi juga mampu menjaga tangan, mulut, kakinya, telinganya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti naik level ya bunda ya, naik level. Kalau yang awalnya hanya nahan lapar dan haus, enggak, ini dia mampu menjaga al-jawarih. Yang kemarin pas kita buat rekaman itu sudah saya jelaskan, ada 7 anggota yang harus patut kita jaga, yaitu al-lisan, mulut kita, kemudian al-udhun, pendengaran kita, kemudian al-ain, mata kita, kemudian al-yad, tangan kita, ar-rijlain, 2 kaki kita, kemudian al-batan, perut kita, kemudian al-farj atau kemaluan kita. Ada 7 anggota yang harus kita jaga ketika seseorang berpuasa. Dan puasanya orang spesial itu dia mampu menjaga 7 anggota ini. Selain dia menahan haus dan lapar. Yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali memberi martabat atau level orang. Yang pertama puasanya orang umum, yang dua adalah puasanya orang spesial, yang ketiga ada saumu khususil khusus, puasanya super spesial. Jadi kalau kita beri barang itu kan ada KW3, ada KW2, ada KW1. Lagi kita ini mau jadi barang yang KW3, KW2 apa KW1, pasti nilainya berbeda. Sama-sama peralon, tapi KW1 pasti lebih kuat, lebih mahal pasti. Nah ini puasa juga sama. Kita mau level 1, level 2, apa level 3. Nah, level yang paling bagus ini, super ini, selain dia mampu menahan dirinya dari haus dan lapar, yang kedua dia mampu menjaga al-jawarih, seluruh tubuhnya yang 7 tadi tidak melakukan kemaksiatan. Ada 3 yang itu tidak tampak, yaitu dia mampu berpuasa hatinya. Dia mampu berpuasa hatinya. Loh, ini yang susah. Poso hati ya apa maksudnya? Nek elek ya aja sampai. Nek itu apa ya? Kerentek jelek itu orang ini super spesial itu tidak melakukan itu. Kerentek lihat sesuatu yang mungkin tidak cocok di pandangan, itu sama sekali tidak punya kerentek jelek. Ini adalah puasanya orang yang super spesial. Tidak hanya perutnya yang puasa, tidak hanya fisiknya yang puasa,
tetapi hatinya juga berpuasa. Ini luar biasa, Bunda. Ini sudah, andai ini puasa terakhir kita, ya sini sudah. Kita berusaha untuk jangan sampai hanya perut kita yang berpuasa, hanya menahan lapar dan haus, tapi kita tingkatkan menjadi puasa yang tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kemudian naikkan level lagi, kemudian sampai puasa hati kita. Ini yang susah kan? Padahal hati itu, saya tanya Bunda semuanya yang ada di rumah, itu kira-kira orang bisa enggak ngatur gerak hatinya? Bisa enggak Bunda? Bisa enggak kira-kira ngatur gerak hatinya? Lah, cara supaya kita bisa ngatur dan yang keluar dari hati itu baik, maka itu berawal dari perilaku kita. Jadi kalau sudah terbiasa perilakunya baik, biasanya juga hatinya akan baik. Makanya kenapa para ulama selalu menekankan kepada kita, hindari hal-hal yang tidak baik supaya tidak mempengaruhi hati kita juga berpikiran yang tidak baik. Hanya bukan kemudian kita marah-marah kepada orang yang melakukan keburukan, sudah kita ajukan saja, dalam artian kita tidak usah terbawa oleh arus hal yang kita lihat itu tidak baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita simpelkan Bunda, 3 tadi, martabat itu tadi atau level itu tadi, puasa kalau ingin ini puasa terakhir kita harus berusaha puasa 3 puasa yang sifatnya hanya menahan haus dan lapar. Yang kedua, puasa seluruh fisik kita. Kemudian yang terakhir, puasa hati kita. Para ulama memberi arti ini, kalau yang hanya haus dan lapar itu puasanya orang biasa, ya muslim, ya wong Islam mesti poso, gak mangan gak ngombe sudah pasti. Yang kedua, yang dia sudah bisa berpuasa tangannya, kakinya, ini puasanya orang mukmin. Ya. Lah ini kita mau meningkatkan level itu enggak? Muslim, mukmin, dan yang ketiga yang mampu berpuasa tidak hanya haus dan lapar, tidak hanya anggota tubuhnya, tapi dia puasa hatinya. Ini adalah levelnya puasa orang muttaqin. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, bukan sekedar haus dan lapar, bukan sekedar tangan kaki ini dijaga, mulut dijaga, tetapi dia sudah sampai level hatinya mampu dijaga. Lah, level inilah yang kemudian la'allakum tattaqun. Kalau hanya haus dan lapar ya menggugurkan kewajiban. Kita sebagai orang muslim itu termasuk arkanul Islam dan harus dilakukan, ya sudah, kita kategorinya masuk berhenti di level minal muslimin. Kalau masuk berikutnya, tangannya dijaga, kakinya dijaga, kita masuk level minal mu'minin. Tapi kalau kemudian kita naikkan lagi hati kita jaga, maka baru fungsi puasa itu berjalan. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketemu ya Bunda ya. Jadi ending dari semua seandainya kita ini puasa kita ini adalah puasa terakhir, maka 2 hal yang dilakukan, yaitu berbagi dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Lah, bagaimana puasa itu kemudian menjadi puasa yang berkualitas sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus naikkan grade kita. Dari hanya sekedar haus dan lapar, kemudian menjaga tangan, mata, telinga semuanya dijaga, baru grade yang paling tinggi adalah sudah berpuasa hatinya. Maka orang kalau sudah begini Bunda, maka ya benar, ya la'allakum tattaqun. Lah level tertinggi kan memang apa? Ya minal muttaqin, level tertinggi. Allah itu tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat hati kita. Kalau orang sudah hatinya baik, sudah purna. Kalau orang sudah hatinya baik, maka sudah purna, sudah level tertinggi. Makanya sampai Kanjeng Nabi mengatakan, ketika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Maka ketika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Ketika jelek, maka semua akan jelek. Tapi yang uniknya, kita tidak bisa jumping langsung ke hati, itu tidak bisa. Tahapannya harus mulai dari nol. Iya, nak iso langsung jumping enak ya bunda ya. Tidak bisa, kita harus dari nol. Namanya puasa itu ya nahan lapar, nahan haus. Kalau mau ningkatkan, kaki, anak, tangan, mata, telinga dijaga. Naik level lagi baru masuk hati. Ada pertanyaan bunda? Sambil saja, monggo, Bundi. Oh masih dicatat. Oke, saya lanjutkan sambil saya tunggu yang untuk ada pertanyaan. Oh sudah. Masih satu? Sini, enggak apa-apa. Dari Facebook. Oh THR. Poso durung maris ngomong THR. Hukum THR dalam Islam bagaimana? Gitu dah. Ini THR yang sekedar ngasih parcel apa THR perusahaan ini? Pertanyaannya. Oke, saya jawab ya bunda ya. Namanya THR tunjangan hari raya. Ini kan masuk tema kita itu tadi yang pertama. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tudkhiluhus surur. Dia mampu memberi rasa bahagia kepada orang lain. Nak pegawai sing dinteni memang THR. Dapat dua kali lipat. Satu kali lipat gaji ya. Satu kali lipat gaji. Ya ini masuk ahabbul amal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah salah satunya adalah membahagiakan saudara kita. Tunjangan hari raya baik. Yang penting adil buat semua nggih, adil buat semua. Dan kita sudah ada peraturan dari pemerintah. Lah, kalau berkirim parcel dan lain-lain itu malah anjuran. Tahadu tahabu. Saling bertukarlah hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi malah kalau kita bertukar parcel malah bagus. Apalagi sekarang orang jarang berkunjung, tiba-tiba parcel datang ya baik. Namanya berbagi kok. Berbagi itu tidak melulu sedekah, tetapi hadiah itu juga masuk kategori berbagi. Kemudian bunda, ada satu hadis yang menarik buat kita dan ini buat pegangan kita dalam hal apapun. Saya ini tidak hanya puasa, dalam hal apapun. Di sini ada enggak bunda atau yang ada di rumah anaknya yang namanya Kayis? Nama bagus ini, bisa dipakai. Ya ada, tapi belum banyak orang punya nama ini. Ini hadis. Al-Kayyisu. Rasulullah pernah satu momen beliau pernah bersabda. Saya pernah ngasih nama orang ini, ada teman minta nama, salah satunya saya kasih nama Kayis. Kayis itu artinya orang cerdas. Kayis. Celukannya gampang, Kayis gitu ya, enak. Kayis gitu ya. Kemarin baru 2 atau 3 hari saya ngasih nama itu dalam Al-Quran itu data bahjah. Jadi itu saya biasanya kalau buat nama tidak keluar dari 2. Itu dari Al-Quran atau hadis atau dalam sebuah kitab. Jadi nak golek jangan ojo googling tok ya bunda ya. Googling kok artinya gak tepak wassalam nanti. Jadi ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan al-kayyisu. Siapa itu orang yang cerdas? Kayyis tulisan Arabnya itu kaf ya sin, ya kaf ya sin. Ya-nya ditasdid, kayyis. Orang cerdas itu adalah mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu demi setelah kematiannya. Saya ulangi,
Orang cerdas itu adalah orang yang memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang itu bermanfaat setelah kematiannya. Ini orang cerdas. Jadi dia nglakoni apa itu tujuannya akhirat. Mau berbagi, mau puasa, mau ibadah, mau nolong orang, semua tidak ada lain, tujuannya hanya satu, lima ba'dal maut, untuk setelah kematian. Wal ajid, siapa orang yang lemah? Kebalikannya, orang bodoh, orang tidak pintar, orang yang lemah. Siapa itu mereka? Manittaba'a nafsah hawaha summa tamanna 'ala Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dirinya selalu kalah dengan hawa nafsunya, dan dia punya rasa, aku punya harapan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia selalu melakukan dosa, tapi diimbangi dengan Gusti Allah Maha Pengampun. Ya dosa terus. Ya ini namanya orang yang mengikuti hawa nafsu dan dia berpikiran bahwa Allah Maha Pengampun. Orang ngomong Allah Maha Pengampun itu bagi orang yang memang taubatan nasuha. Tapi kalau itu jadi pegangan sehingga dia selalu bergelut dengan kemaksiatan, dengan hawa nafsunya, ya dia termasuk minal mughtarin, minal orang yang tertipu. Jadi Bunda, jenengan pengen jadi orang cerdas apa orang yang lemah? Orang yang cerdas itu mandana nafsah wa amilalaha lima ba'dal maut. Orang yang mampu memaksa dirinya untuk melakukan kebaikan, dan itu untuk kehidupannya setelah kematian. Ini kalau punya anak dinamakan ini anak kayis. Kayis. Jadi anak yang cerdas. Muga-muga gak cerdas akale tapi cerdas hati. Itu yang paling penting. Pertanyaan yang kedua, seandainya yang berhutang tidak nyaur, terus kita nggak ketemu terus, kita ikhlaskan, lunas tanpa sepengetahuan si penghutang, apa itu juga dikatakan membebaskan hutang atau amalan yang mulia tadi? Jadi memang ini ada orang kadang bukan sengaja menghilang kadang, tapi saat dia pergi, dia belum punya uang. Di saat dia jauh sudah lupa umpama. Tiba-tiba yang diutangi ini kemudian dengan sadar, sudah sopo wae sing pernah utang aku tak bebasno kabeh. Itu umpama begitu. Yaitu yang menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk perbuatan yang mulia walaupun yang utang itu dia tidak tahu? Sangat Bunda. Malah kalau tidak tahu malah luar biasa. Kalau tahu kan malah ada kemungkinan kita pamer lah, kita ingin dipuji lah. Tapi kalau malah tidak tahu malah enak. Nanti kan di akhirat malaikat wis seru, sing mbak utangi wis nglilano. Malaikat tahu dong, dicatat semua itu dicatat. Saya malah Bunda. Kemudian apakah orang yang berpuasa boleh membersihkan telinga, hidung dan jari tangan? Membersihkan telinga, hidung dan jari tangan. Ini yang harus dipahami. Ini kan kayak peraturan yang orang puasa tapi melakukan swab ya, melakukan swab. Ini kan ke hidung juga ke tenggorokan. Dan itu sudah ada keputusannya, mayoritas para ulama dan MUI juga sudah membuat keputusan itu tidak membatalkan puasa. Lah, yang clear ya, berarti yang sampai sini untuk swab, untuk masuk ke hidung tidak membatalkan puasa. Sebenarnya yang membatalkan itu ketika ada sesuatu yang masuk lubang yang ada pada diri kita, yang masuk pada diri kita, itu yang bisa membatalkan puasa. Lah, masuknya dalam artian gitu ya, masuknya dalam artian itu ketika barang itu yang masuk itu berhenti di situ. Contoh umpama kita memasukkan kayak umpama kayak swab itu nggih. Ada sesuatu yang kemudian
berhenti di situ di tenggorokan yang kemudian kita bisa merasakan, itu yang membuat batal. Swab itu menurut MUI kenapa tidak batal? Karena tidak ada sesuatu yang kemudian tertinggal di situ, barang tarik, karena itu hanya untuk ngetes, kemudian tarik lagi, maka kemudian tidak batal. Cuma menurut saya selama bisa dihindari kayak melakukan ini. Kalau telinga ya itu batal, kalau itu Bunda, kalau itu batal. Tapi kalau yang swab yang untuk ke hidung sama tenggorokan karena ada tujuan maka diperkenankan karena tidak meninggalkan jejak apapun. Apa Bunda? Tetes mata itu biasanya kan tetes mata itu kalau kena dia bisa masuk tenggorokan ya. Iya. Itu ada barang yang kemudian ya bisa membatalkan. Kalau sampai telinga juga membatalkan itu. Harus yang sampai dalam ya Bunda ya. Kalau sampai gini aja ya enggak. Apa? Kalau pakai cotton bud sejauh yang saya tahu membatalkan. Jadi harus dihindari. Boten. Kalau jari tangan boten Bunda. Tapi pokoknya yang bagian luar gitu ya nggih boten napa-napa. Tapi ya disabarilah sampai malamnya saja. Kalau hanya itu aja kan nggak darurat. MUI saja memperbolehkan kan karena ada tujuan. Kalau tidak ada apa-apa kemudian memasukkan ya tidak diperkenankan. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada, silakan. Tidak apa-apa, sampaikan aja Bunda, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika istri tidak pernah bertandang ke saudara-saudara istrinya? Suaminya? Oh, ke istrinya. Istri tidak pernah bertandang ke saudara-saudara istrinya, bahkan di hari raya karena harus patuh perintah suaminya. Oh iya. Atau dilarang suaminya, dan bagaimana menyikapinya? Iya. Ijare basa ini mau saya angel ya. Ya Allah. Jadi gini Bunda ya. Saya ulangi. Kepatuhan seorang istri kepada seorang suami, kepatuhan seorang anak kepada orang tua. Gitu ya, saya jawab sekalian. Kepatuhan seorang istri kepada suami, kepatuhan seorang anak kepada orang tua, itu mutlak harus patuh. Tetapi la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada kepatuhan yang itu kaitannya durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira orang mutus persaudaraan itu dosa apa tidak? Dosa. Maka kalau itu sebuah perbuatan yang dosa, maka mestinya seorang istri pun boleh melanggar. Anak pun ketika tiba-tiba orang tua mengajak kepada, tiba-tiba ini ada orang tuanya frustasi, kemudian ngajak anaknya bunuh diri, ya tidak boleh, jangan ikut walaupun itu orang tuanya. Maka tetapi Bunda tidak serta-merta, sekali lagi tidak serta-merta kemudian panjenengan punya hak untuk marah, gitu ya. Tidak serta-merta panjenengan kemudian boleh melakukan yang itu kemudian malah melewati koridor batas panjenengan sebagai seorang istri. Caranya kan bisa macam-macam. Mohon maaf. Tidak melulu umpama tahun ini kemudian dilarang. Panjenengan bisa lewat orang-orang terdekatnya untuk menasehati. Bukan kemudian kita yang menasehati atau istrinya tadi yang menasehati. Cara-cara itu harus ditempuh semuanya. Kalau memang mentok tidak bisa ya mau tidak mau ya harus diterjang. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian panjenengan boleh kemudian ndak, pokoknya aku ndak pamit ndak apa-apa lah, aku dilarang lewong mosok medot sana juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Pertanyaannya begitu tadi nggih. Apakah kita boleh melawan itu gitu, tapi harus dengan cara yang baik. Kira-kira kan harus ditanya dulu alasannya apa kok tiba-tiba suami melarang, kan tidak mungkin. Mungkin pernah begini Bunda, zaman nikah awal
iku dulure iku do ngenyek kabeh, menghinakan semua dia sehingga dia itu masih dendam. Kan kita tidak tahu sebabnya. Nah, dendam itu kan butuh proses untuk hilang lah. Istrinya juga harus bersabar kan. Tidak mungkin orang tiba-tiba melarang untuk tidak silaturahmi. Mungkin dia pernah diperlakukan yang tidak enak, masih dendam. Dendam itu jelek, kita tidak boleh dendam. Tapi namanya orang itu tidak sama dalam proses itu. Jadi dilihat dulu kasusnya kan. Jadi tidak serta-merta kemudian boleh terjang saja, tidak apa-apa juga, tidak begitu. Gitu ya Bunda ya. Nah, ada lagi silakan kalau ada lagi. Monggo. Suami. Kan suaminya itu udah ngasih tahu sama istrinya, kayak tapi dia itu tetap istilahnya tidak mau gitu. Apa itu masih tanggungan suami dosanya? Kan sudah berkali-kali dikasih tahu. Iya. Itu gimana? Iya. Solusinya. Kira-kira bisa suami, bisa istri ya, sama pokoknya sama saja. Ini sering Bunda dan banyak. Suaminya itu soleh tapi yang istri tidak soleha, atau sebaliknya yang istrinya soleha yang suaminya tidak soleh. Apakah ini menjadi dasar kemudian maksiat yang dilakukan seorang istri kemudian jadi dosanya suami? Dosa itu kalau yang suami gak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar ya pasti orang sudah terbebas. Cuma begini Bunda, ini saya ingin cerita. Kapan hari saya ngaji di mana ya? Ya Masjid Kemayoran kalau tidak salah. Ngaji apa ini? Kultum sore menjelang berbuka. Itu ngaji satu kitab. Ada orang diangkat jadi wali. Saya ulangi ya. Ada seorang suami diangkat jadi wali sama Allah gara-gara bojone gak karuan genai. Gak karuan genai yo cerewet ono, macam-macam pun. Cerewet ono dulure teko malah besengut itu. Jadi ada saudaranya datang, mertuanya datang atau siapapun sahabatnya datang, itu enggak mau menerima dan menampakkan wajah tidak suka. Nah, si laki-laki ini kedatangan adiknya dari kampung, 1 tahun tidak pernah ketemu, datang. Kakaknya ini yang si laki-laki ini sedang mencari kayu bakar. Diterimalah oleh kakak iparnya, si perempuan yang cerewet tadi. Yo cerewet ono, terus wajahnya gak ngenakno, itu pokoknya ada semua lah. Terus sopo gitu kan, man siapa kamu? Saya adiknya suami jenengan ya. Ini kok sampai ono kakak ipar gak ro adik ipare gitu. Ya kayak gitu. Kemudian dipersilahkan, kakaknya ditunggu. Dia lihat kakaknya itu kaget. Kaget karena ketika mengambil kayunya itu tidak dipikul sama kakaknya datang itu sama singa. Sama harimau, singa asad, singa. Datang sama singa, kayu bakarnya yang gendong itu singanya. Kayu bakarnya itu yang gendong singa. Loh, mana ada orang mampu menjinakkan singa? Sak pinter-pintere orang itu singa pasti dikandangno lah. Ini ndak kaya ngiring wong duwe kucing, orang punya kambing begitu ndak. Kayu bakar itu dipikul sama singa. Kaget adiknya, tapi dia tidak berani tanya. Loh, kakak kok bisa sama singa kok sampai kalute kayak kalut, paham nggih kalut ya? Apa itu? Jinak ya? Kok jinak banget dengan kakak saya? Ternyata selang sekian tahun adiknya datang lagi. Ya kaget dia. Kakaknya tiba-tiba sopan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh dek, dia grapiak lah, dicepaki jajan, itu diopeni genah lah. Kemudian kakaknya datang
sama, masih pekerjaannya sama, cari kayu bakar. Dia kaget, kakaknya memikul kayu bakar sendiri, sudah tidak sama singa. Loh kak, sampean kok ngene kak, wingi mbek singa? Iyo, gara-gara bojoku wis gak cerewet, keramatku hilang, kewalianku hilang, sebabnya ujiannya sabar. Jadi beliau itu menghadapi istrinya sabarnya luar biasa sampai diangkat menjadi wali. Jadi jangan kaget kalau ada kiai, ada orang tua, entah orang tua jenengan menghadapi seorang istri yang mungkin panjenengan punya orang tua, ibu, embek bapak cerewet luar biasa, bapak sabar wae. Itu kadang Allah ngangkat derajat seseorang lewat kesabaran karena menghadapi anak ataupun istrinya. Apa? Terus kemudian lah tinggal kalau tujuannya suaminya biar jadi wali mungkin baik ya. Jadi karena istrinya sudah tidak cerewet, malah kewaliannya hilang dia karena sudah ujian kesabarannya sudah tuntas. Ya tetap tidak apik lah. Ya tetap tidak apik. Siapa yang mau seorang suami dicereweti bojone? Ya siapapun tidak mau. Tapi ini real, tidak dibuat-buat kan. Kalau itu tadi nanti dibuat-buat kan repot. Jadi ini real, beliau sabar. Saya masih ingat betul ya. Saya tahu guru saya almarhum Mbak Mas Adi. Saya tahu betul Mbak Putri, saya akan manggil Mbak Putri. Itu jenenge wong wedok nggih. Tapi tidak semua kan, perempuan tidak semua begitu. Jadi tidak semua perempuan begitu. Jadi apa namanya? Saya masih ingat guru saya itu. Ya, kadang yang namanya, jadi kiai saya kan sudah sepuh, sudah tidak bekerja. Beliau dapat pensiunan karena dulu jadi ini kan, kalau di NU itu dulu ada Hizbullah. Jadi kan setelah kemerdekaan orang-orang veteran Hizbullah ini diangkatkan, dapat pensiunan. Nah, itu beliau itu hanya dari pensiunan Hizbullah itu saya masih ingat setiap bulan itu ngambil kadang 400.000 gitu, masih ingat saya. Lah pas gak ono duit niku Mbak Putri ngomel. Mbak, duit, Mbak. Jadi kadang makan itu cuma mie gitu. Kadang pas ngaji itu cuma dimasakkan mie, enggak ada lauk, enggak ada apa. Itu masih ingat saya. Guru saya itu cuma diam dan tertawa kecil gitu. Jadi dianggap, karena mohon maaf, kadang di Al-Quran itu kan ada fa'asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Itu ceritanya ada orang mau cerai gara-gara lihat gak kuat istrinya itu ngomel aja. Dia mau cerai, tapi diingatkan sama Rasulullah, turun ayat ini, kemudian siapa tahu dari keburukan yang kamu hadapi akan ada kebaikan yang luar biasa. Di tafsir Jalalain diterangkan, siapa tahu dari wanita itu lahir anak-anak yang soleh. Jadi orang kadang jangan melihat apa yang tampak, kita tidak tahu di belakang. Jadi pokoknya nak ono wong sabar dalam menghadapi suaminya, sabar menghadapi istrinya, insya Allah calon wali. Calon wali. Jangan coba lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub, jangan lihat. Beliau diusir sampai istrinya saja ketika Nabi Ayub sakit tidak mau ngopeni. Istrinya kan sampai ikut-ikutan orang kampung tidak mau ngopeni Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub itu berjanji nanti kalau sampai Nabi Ayub itu bersumpah nadar, kalau aku sembuh akan aku hukum istriku dengan 100 cambukan itu kan. Tapi Allah itu sayang, karena Nabi Ayub masih sayang istrinya walaupun sudah diacuhkan seperti itu, beliau tetap sayang. Nabi Ayub tetap melakukan sanksi janjinya itu, nadarnya itu apa? Tetap dipukul 100 kali tapi pakai lidi 1. Tetap, iya janjinya kan tak pukul 100 kali ya tetap dipukul. Lalu pakai apa lidi 1 opo krosone. Luwih loro dicokot semut kan. Ping 100, dan itu Nabi Ayub diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Jadi banyak. Ya, kalau kita ngomong kebalikan, kalau itu kan perempuan, kebalikan. Garwane Firaun. Dia orang beriman, suaminya kayak gitu, Allah ngangkat derajatnya.
Jadi prinsipnya tidak ada alasan sama sekali ketika pasangan itu berbuat jelek kepada kita, berarti kita diperkenankan untuk berbuat jelek. Pasangan kita tidak sopan kepada kita, bukan berarti itu alasan kita diperkenankan untuk tidak sopan kepada pasangan. Mana Nabi Ayub membalas istrinya? Enggak. Mana istrinya Firaun itu kemudian memaki-maki suaminya karena tidak sama tentang keimanannya? Enggak, tetap patuh. Jadi jangan jadikan keburukan seseorang itu yang diperbolehkannya keburukan kita kepada orang lain. Dan itulah pintu untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi Bunda? Ada? Vaksin dalam keadaan puasa gimana? Apa tidak membatalkan puasanya? Oh, vaksin. Ini juga sudah dibahas di MUI, sudah keluar edarannya, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu ketika sampai lambung, itu sudah. Jadi kalau hanya di sini ya tidak batal. Ini saya mestinya dapat vaksin yang kedua mestinya di bulan Ramadan. Tapi daripada polemik katanya diundur saat lebaran sekalian katanya. Saat setelah lebaran. Nanti saya insya Allah di RSI Jemur, RSI Ahyani, itu yang kedua. Bunda-bunda semua itu juga AstraZeneca ya. Ya, kalau AstraZeneca 2 bulan kan, hampir 2 bulan. Maka tidak ada masalah Bunda, dan itu sudah dijawab oleh MUI, Nahdlatul Ulama, juga Muhammadiyah. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kadang ada terakhir gitu. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kaji bersama Bunda, semoga ini bukan Ramadan terakhir kita ya. Jadi andainya dihilangkan tapi diganti semoga dan diganti bukan Ramadan terakhir kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'am wa kafi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, saudara-saudara kami. Ampunilah mereka ya Rabb, angkat derajat mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi ilmu kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi aktivitas kami. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, terimalah salat malam kami. Allahumma ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan kami semua ya Rabb hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Allahumma ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kami. Takdirkan kami semua ya Rabb untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di belakangnya ya Rabb. Ramadan tahun depan, Ramadan yang penuh Engkau ridha ya Rabb. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, takdirkan kami di bulan Ramadan ini bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Takdirkan kami ya Rabb di bulan Ramadan ini ya Rabb bisa berbagi kepada sesama. Takdirkan kami ya Rabb jadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita ikuti tadi kajian dari semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa barokah dan manfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam kajian online Az-Zahra, dan semoga kita dan keluarga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara dan segenap pengurus mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.